Lanjut ke praktek 12 ya. Kita di Microsoft Excel nanti kita akan membuat tabel seperti ini. Untuk nama siswa kita buat aja yang lebih simpel, yaitu nama siswa 1, 2, 3 gitu ya. Ada nomor N1 itu nilai 1, N2, N3. Nanti kita memahami masalah angka, bagaimana kita mengetik angka di Excel sehingga kita nanti tidak terjadi kesalahan. Baik, kita akan mulai dengan menjalankan aplikasi Microsoft Excel ya. Kalau kita masih berada di file sebelumnya, kita bisa menggunakan sheet berikutnya ya, new sheet. Ini adalah kemarin praktek 11, kita klik kanan, rename praktek 11, enter. Yang ini kita ganti klik kanan, praktek 12, kita enter. Kemudian kita buat saja tabel yang praktek berikutnya. Ini kita kalau di Excel ini berani langsung aja ketik langsung ya, karena tidak terlalu banyak ya. Tapi kalau nanti mau pakai materi ya Anda bisa langsung download di di website kita ya, sehingga tidak perlu ngetik juga ya. Cuman karena ini sangat sedikit maka kita buat aja. Kalau angka kita bisa random aja, 1, 2. Data yang kita buat adalah 10. Nama siswa kita buat, kalau kita buat nama siswa satu persatu terlalu lama, kita buat aja nama siswa 1 gitu ya, sehingga yang berikutnya 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada N1, nilai N1 lah. Ini di dalam modul ya, kita lihat ya, di dalam modul kita itu ada angka yang koma nih, hati-hati ya. Kalau di laptop, kalau di komputer itu tidak ada masalah menggunakan keyboard angka yang bagian kanan ya. Keyboard angka bagian kanan itu kalau di on screen keyboard ini saya tidak bisa menjelaskan angka karena angkanya ada di atas nih. Keyboardnya keyboard laptop. Kalau yang komputer ada di sebelah kanan ya. Kalau saya mau cek di Google ya, mungkin keyboard ya, keyboard PC ya. Nah, keyboard PC itu Anda bisa lihat ya. Contohnya ini ya, misal ya, klik kanan open image ya. Nah, kalau di keyboard angka, kalau Anda menggunakan keyboard angka ini, maka komanya kita langsung bisa pakai ini. Titik di sini artinya koma. Tetapi kalau dalam di keyboard laptop kita koma ataupun titik ada di sini. Kalau di sini kita harus menyesuaikan regional setting kita atau bahasa kita apa di sini. Kalau ini menunjukkan kata-kata Selasa, itu menunjukkan kita itu ada di Indonesia menggunakan settingan Indonesia. Maka kita gunakan cara Indonesia, yaitu kalau koma itu pakai koma yang koma ini. Tapi kalau di sini menunjukkan tulisannya adalah Inggris ya, atau Amerika, maka kamu gunakan komanya itu titik yang ada di sini, karena ini keyboard yang ada di laptop ya. Tapi kalau Anda di penggunaan di PC, maka koma, baik itu gambarnya di sini titik, maka koma ya ini. Ya, jadi kita ngetiknya angka ada di sini. Ketika ketemu koma ketik ini, walaupun lambangnya ini titik. Tetapi nanti komputer akan menyesuaikan dengan sendirinya. Kalau dia koma pasti akan berubah jadi koma, kalau dia titik pasti akan berubah menjadi titik. Tetapi pengertian yang kita dapatkan tetap dia adalah koma. Ya, ini kita akan memberikan nilai 72. Nah, ini saya karena menggunakan Indonesia, maka saya menggunakan komanya yang ini ya, pakai koma yang ini. Ya, saya klik dulu koma. Kemudian ketik 3. Ya, kemudian saya enter. Nah, ini ya ciri-ciri dari angka itu, kalau diketik maka kalau di enter dia akan ada di kanan, ini menunjukkan angka. Kalau kita mau kasih contohnya ya, misalnya saya mengetik aku, maka dia ada di kiri kan? Ada di kiri, dari kotak ini kita ada di kiri. Di kiri ini menunjukkan bahwa dia tulisan. Ketika saya ngetik angka 12, maka dia akan ada di kanan. 0 akan ada di kanan. Tapi ketika saya mengetik 12 spasi, spasi ini dia hilang ya dengan sendirinya ya. Karena komputer langsung memperbaiki ternyata. Kemudian kalau saya ngetik A12 gitu ya, ada di kiri karena dia tidak sebuah huruf, tidak sebuah angka, maka dia akan berada di kiri. Tapi ketika kita menemukan angka yang menggunakan petik seperti ini, petik 12,
maka dia ada di kiri, berarti dia berupa huruf bukan angka. Contohnya kalau kita mengetik misalnya ini yang berikutnya 75,6, saya menggunakan titik kali ini. Lihat. Nah, jadi berubah 7506. Berubah di atas itu menunjukkan 0301, malah menjadi format date atau tanggal, date and time, tanggal dan waktu. Maka ketika kita ngetik seperti ini, terjadi perubahan seperti ini, berarti kita salah ngetik. Maka sebaiknya kita undo. Ya, jangan dihapus, jangan mengetik ulang, karena kalau udah berubah jadi settingan, maka kita harus undo ya. Kalau kita ngetik sudah jadi settingan tanggal, ini bisanya balik kalau kita kembalikan ke general masalahnya. Ya, kalau nggak dijadikan general nggak bisa. Atau paling gampangnya undo aja. Maka kalau kita menggunakan laptop, gunakan koma yang beneran ya, koma ini ya. Koma 6 misalnya. 72,5. Gunakan koma ya bagi kalian yang menggunakan laptop ya. Datanya boleh random. Kemudian random aja nggak apa-apa. Koma 7. Di materi ini memang belajar bagaimana mengenal koma di dalam Excel ya. Jadi jangan khawatir salah ya. Kemudian N2 ya. Ini ngarang aja ya. Random aja. Nah, ini kalau salah seperti ini undo ya. Memang ini materinya adalah mengenal angka ya. Nah, nilainya oke. Setelah N1, N2, N3 maka kita jumlah. Ini masih ingat ya rumusnya jumlah ya. Jumlah menggunakan rumus sum ya, SUM buka kurung. Kita tarik. Kita enter ya. Kemudian kita tarik seperti ini. Kalau Anda menggunakan jumlah tambah-tambahan itu juga boleh, yaitu menggunakan sama dengan ini sel C2 ditambah pakai shift plus enter. Itu sama saja, menggunakan sum lebih enak mana menurut Anda? Ya tetap enak yang sum ya, kita enter aja, kita blok saja. Kemudian rata-rata itu bisa pakai average ya. Average kita klik 2 kali, kita tarik aja dari N1 sampai N3, jangan sampai jumlah ya, sampai N3 aja. Kalau kita tarik sampai jumlah berarti nanti jumlah ikut di total dan dibagi lagi. Nilainya adalah 7 ini. Nah, kalau desimal yang banyak ini sebaiknya kita turunkan menjadi 2 desimal aja di belakang. Ya, kemudian ranking. Nah, ranking kita mau pakai yang jumlah atau rata-rata. Itu sama saja ya. Kalau kita menggunakan jumlah ya jumlah, kalau menggunakan rata-rata ya rata-rata datanya. Seperti biasa kita gunakan rumus rank. Numbernya kita pakai rata-rata yang dekat aja. Ya.
number 79 ini titik koma dibandingin dengan datanya teman-temannya, termasuk dia sendiri. Kemudian ordernya jangan lupa descending atau ketik 0. Ya, kemudian oke. Jangan lupa kalau ini ditarik pasti salah, karena kita harus menggunakan dolar ya, bukan langsung ditarik, karena ada data yang harus tetap. Data yang tetap adalah kotak yang merah ini, yang G2 sampai G11. Maka kita dekatkan G2, kita tekan F4, dan G11 nya kita tekan F4, kita enter. Kemudian kita tarik saja, sehingga ranking 1 adalah nilai yang paling besar, yaitu ini 265, yaitu rata-ratanya 88. Ring 2 adalah yang 84, 3 adalah 83, dan seterusnya. Ya, ini memudahkan kita untuk menghitung perankingan. Gitu ya. Jangan lupa saya selalu menyarankan untuk merapikan biar hafal ya, untuk membuat border. Kemudian untuk nama kolomnya bisa kita tebalin, kita kasih warna. Kemudian dan kita simpan tentunya. Ya, udah. Ketika kita simpan tidak ada pertanyaan karena kita sudah menggunakan file sebelumnya ya. Kalau Anda memilih file save ya, gunakan save saja, karena kalau kita menggunakan save as berarti kita akan mengganti nama. Nanti selalu ganti nama, maka file kita menjadi semakin banyak. Begitu dari saya, dan semoga makin menambah pengetahuan, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.